Scriptura itu? Apakah prinsip dasar dari sola scriptura? Apakah hubungan antara sola scriptura dan tulisan Ellen G. White? Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, klik tulisan subscribe dan tanda like, kemudian klik bertanda lonceng di bagian bawah ini. Maka Anda akan mendapatkan notification dan rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat ini secara gratis setiap minggunya. Dan jangan lupa share atau bagikan video ini sehingga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan tentunya lebih khusus kepada anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7. Pada kesempatan yang indah ini, kita boleh dipertemukan lagi walaupun hanya melalui media sosial ini. Tapi kita percaya tentunya tuntunan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Saat ini saya akan memberikan rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat kita, yaitu cara menafsirkan Alkitab. Dan saat ini kita masuk pada pelajaran yang kelima dengan judul Hanya oleh Alkitab Sola Scriptura. Penulis memberikan referensi ayat Alkitab untuk pelajaran kita pada pekan ini, dan saudara juga boleh membacanya kembali di rumah. Saat ini, ayat inti sekaligus ayat hafalan kita pada pekan ini terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12. Berbunyi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik untuk selamanya. Kesempatan yang indah ini, hamba-Mu akan merangkumkan pelajaran Sekolah Sahabat ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami yang akan mendengarkan, kami boleh dikuatkan dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dalam pertumbuhan kerohanian kami, sehingga kami semakin setia kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apakah sola scriptura itu? Kita tidak dapat menyangkal sejarah gereja di mana seorang reformator yang bernama Martin Luther, yang juga merupakan biarawan gereja Katolik, telah melihat ada begitu banyak penyimpangan gereja terhadap ajaran Alkitab, sehingga memprotes penyimpangan itu dengan penelitian akademik tesis yang menghasilkan 95 tesis atau 95 dalil, dan dipasangkan di pintu gereja istana di Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517, dan yang juga merupakan tanggal dan bulan peringatan berdirinya gereja Protestan, di mana salah satu dari 95 dalil itu adalah tentang surat penghapusan dosa dari gereja. Sola scriptura berasal dari bahasa Latin, yaitu sola, yang artinya sendiri, dan scriptura artinya Alkitab, yang arti harafiahnya adalah hanya Alkitab. Dengan kata lain, menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya standar dan sumber paling menentukan dalam teologi. Dan paham ini dianut oleh gereja-gereja reformasi dalam iman Kristen, dalam memperlakukan Alkitab sebagai wewenang terakhir dalam masalah iman dan doktrin. Seperti yang kita ketahui, bahwa gereja-gereja reformasi ini dipelopori oleh Martin Luther, Johannes Calvin, dan Ulrich Zwingli. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Lalu apakah prinsip dari sola scriptura? Nah, saudaraku, pada kesempatan yang indah ini, dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, ada 4 prinsip dasar dari sola scriptura. Yang pertama adalah Alkitab sebagai standar tertinggi. Yang kedua,
kesatuan Alkitab itu sendiri. Ketiga adalah kejelasan Alkitab. Dan yang keempat, Alkitab menafsirkan Alkitab. Nah, mari kita ikuti prinsip yang pertama, yaitu Alkitab sebagai standar tertinggi. Prinsip sola scriptura adalah Alkitab saja yang menjadi standar dan wewenang tertinggi untuk teologi, doktrin, dan kehidupan kita. Prinsip sola scriptura untuk menjaga wewenang Alkitab dari ketergantungan terhadap gereja dan penafsirannya, serta menyingkirkan kemungkinan standar penafsirannya yang tidak Alkitabiah. Lalu bagaimana dengan penemuan dari bidang studi lain, seperti arkeologi Alkitab atau sejarah, atau dengan sumber-sumber lain dalam tugas penafsiran, seperti kamus, leksikon, buku-buku, serta penjelasan-penjelasan lain, ataupun alat bantu lainnya? Apakah semuanya itu disingkirkan? Tentunya tidak. Itu semua adalah alat bantu untuk memahami teks Alkitab, dan tentunya harus dinilai dengan hati-hati dari sudut pandang Alkitab secara keseluruhan. Mari kita lihat contoh, yaitu kata baptisan. Kita tahu bahwa Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Tentunya kita membutuhkan kamus, penemuan arkeologi, leksikon, dan beberapa sumber lainnya yang akan membantu kita untuk mengerti kata baptisan itu sendiri. Lalu hal yang sama tentang kata sabat. Apa arti sabat itu? Sebagai hari perhentian untuk Allah. Maka tentunya kita juga akan menggunakan alat bantu yang lain, seperti kamus, konkordans, dan lainnya, sehingga kita dengan mudah menemukan arti kata yang tepat dan dalam memahaminya. Jadi dengan kata lain, tentunya kita membutuhkan alat bantu yang akan menolong kita mengetahui akar kata yang sebenarnya. Selanjutnya, di dalam buku Sekolah Sabat kita, penulis mengatakan, hal yang kita perkuat secara positif ketika kita mempraktikkan prinsip sola scriptura adalah apabila suatu bertentangan muncul dalam penafsiran iman kita, maka hanya Alkitab yang memiliki otoritas yang paling tinggi dan yang menilai semua sumber atau tradisi gereja lainnya. Kita tidak boleh melampaui atau menentang apapun yang tertulis dalam Alkitab. Kekristenan yang sejati dalam meyakinkan pemberitaan Injil tergantung pada komitmen kuat terhadap otoritas Alkitab. Martin Luther mengatakan dalam bukunya Luther's Works, volume 32, halaman 11 dan 12. Ia mengatakan, Alkitab saja yang menjadi Tuhan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Prinsip dasar yang kedua, yaitu kesatuan Alkitab itu sendiri. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, seluruh Alkitab diilhamkan Allah. Dan kalau kita bandingkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, Petrus mengatakan, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, penulis Sekolah Sabat ini menjelaskan bahwa hanya atas dasar kesatuan yang ada di dalamnya, suatu kesatuan berasal dari ilham ilahinya, Alkitab dapat berfungsi sebagai doktrin yang ada. Tanpa kesatuan Alkitab, gereja tidak akan memiliki cara untuk membedakan kebenaran dari kesalahan dan untuk menyangga ajaran bidah. Tidak akan ada dasar untuk menerapkan disiplin atau untuk mengoreksi penyimpangan dari kebenaran Tuhan. Alkitab akan kehilangan kekuatan yang meyakinkan dan membebaskan. Prinsip dasar yang ketiga, yaitu kejelasan Alkitab. Sola scriptura tidak akan masuk akal jika teks Alkitab tidak mempunyai arti yang jelas. Penulis Sekolah Sabat mengatakan bahwa kesaksian Alkitab itu tidak ambigu atau bermakna lebih dari satu,
sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan. Selanjutnya, kitab cukup jelas dengan apa yang diajarkannya. Alkitab begitu jelas sehingga dapat dimengerti oleh anak-anak maupun orang dewasa, terutama dalam pengajarannya yang paling mendasar. Kita tidak membutuhkan wewenang pengajaran ataupun penafsiran gereja untuk memberikan makna Alkitab bagi kita. Sebaliknya, ajaran dasar dapat dipahami oleh semua orang percaya. Alkitab mengajarkan keimamatan. Semua orang percaya gantinya membatasi penafsirannya kepada beberapa orang tertentu. Misalnya, imamat kependetaan. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk mempelajari Alkitab bagi diri kita sendiri, karena kita dapat memahami pekabaran Allah bagi kita. Dalam kutipan sebuah buku, Handbook of Seventh-day Adventist Theology, tahun 2000, halaman 65, mengatakan, telah ditunjukkan dengan tepat bahwa contoh konsisten dari para penulis Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab harus diterima sebagai adanya dalam arti harfiah, kecuali jika sesuatu dimasukkan dengan jelas dan terang. Tidak perlu mengupas kulit ari dari maknanya agar kita tiba pada inti makna mistis tersembunyi dan kiasan yang hanya dapat disingkapkan oleh para penggagasnya. Jadi gantinya kebenaran yang subjek, tidak terkontrol, dan berbagai macam makna, kejelasan ayat-ayat Alkitab tidak terlepas dari bahasa dan arti kata-kata Alkitab itu sendiri. Karena ada kebenaran pasti yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menemukan ayat-ayat dan gagasan-gagasan yang tidak sepenuhnya kita mengerti. Bagaimanapun, ini adalah firman Tuhan dan kita manusia berdosa. Namun demikian, firman Tuhan cukup jelas tentang hal-hal yang benar yang kita butuhkan untuk kita ketahui dan pahami, terutama yang berhubungan dengan pernyataan keselamatan. Prinsip yang keempat dari sola scriptura adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Dalam pelajaran ini, penulis mengatakan bahwa hanya karena ada kesatuan Alkitab yang mendasarinya, Alkitab dapat berfungsi sebagai penafsiran sendiri. Tanpa kesatuan seperti itu, Alkitab tidak mungkin menjadi terang yang menyingkapkan maknanya sendiri, di mana satu bagian Alkitab menafsirkan bagian-bagian lain, dan dengan demikian menjadi kunci untuk memahami bagian-bagian yang lainnya. Nah, kita bisa lihat contoh yang ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 27, 44 dan 45. Bagaimana Yesus menunjuk kembali kepada Alkitab untuk menjelaskan tentang dirinya. Keindahan dari membiarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri adalah bahwa ia menjelaskan lebih jauh makna yang terkandung di dalamnya. Dengan melakukan hal ini, kita tidak sembarangan merangkai berbagai ayat untuk membuktikan pendapat kita. Justru sebaliknya, kita mempertimbangkan dengan hati-hati konteks setiap ayat. Roma 15 ayat 4, Rasul Paulus mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ellen G. White dalam kutipannya, dalam bukunya Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 176, mengatakan, pelajar harus memandang firman itu secara keseluruhan dan melihat hubungan bagian-bagiannya. Dia harus mendapat pengetahuan tema pusatnya yang agung, dari maksud Allah yang semula untuk dunia ini, dari timbulnya permusuhan yang besar, dan dari pekerjaan penebusan. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah hubungan sola scriptura dan tulisan Ellen G. White? Kalau kita baca kembali Yesaya 8 ayat yang ke-20, yang tentunya juga merupakan ayat hafalan kita pada pekan yang lalu. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Gereja Masehi Advent hari ke-7 mengakui
bahwa Ellen G. White juga diilhami Allah dan melayani sebagai pembawa pekabaran Allah kepada umat yang sisa. Kalau kita membaca tulisan Ellen G. White secara pintas, maka kita akan mendapatkan beberapa pernyataan daripada Nyonya Ellen G. White. Yang pertama, Alkitab adalah dasar dan sentral dalam semua pemikiran dan teologianya. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita baca di dalam Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 598, Ellen G. White menegaskan bahwa Alkitab adalah wewenang tertinggi dan norma terakhir serta standar tertinggi untuk semua doktrin, iman, dan perbuatan. Lalu kemudian di dalam kutipannya di Advent Review and Sabbath Herald, tanggal 20 Januari 1903, Ellen G. White mengatakan bahwa tulisan-tulisannya bila dibandingkan dengan Alkitab adalah terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang yang lebih besar. Lalu kemudian di dalam bukunya Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 605, Ellen G. White mengatakan bahwa tulisan-tulisannya tidak pernah menjadi jalan pintas atau pengganti bagi penyelidikan Alkitab yang sungguh-sungguh. Jadi dapat kita simpulkan pernyataan Nyonya White ini adalah bahwa tulisan-tulisan itu memiliki ilham yang sama dengan yang dimiliki para penulis Alkitab. Tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda dari Alkitab. Tulisan-tulisannya bukan tambahan untuk Alkitab, tetapi tunduk kepada Alkitab. Dia tidak pernah bermaksud agar tulisannya menggantikan kitab suci. Namun sebaliknya, ia meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya standar untuk iman dan perbuatan. Kalau Anda dan saya ada kesempatan membaca tulisan-tulisan Nyonya Ellen G. White dengan hati terbuka, maka kita akan mendapatkan begitu banyak berkat yang dapat menguatkan kita tentang keyakinan kita akan prinsip. Jadi kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini adalah kita menyelidiki halaman-halaman Alkitab bukan untuk bukti mempertahankan pendapat kita, tetapi supaya mengetahui apa yang dikatakan Allah. Dalam kutipan Nyonya White dalam bukunya Selected Message, jilid 3 halaman 189 mengatakan, ketika engkau menjadikan Alkitab makananmu, laukmu, dan minumanmu, ketika engkau menjadikan prinsip-prinsipnya menjadi unsur-unsur karaktermu, engkau akan lebih mengetahui bagaimana menerima nasihat dari Allah. Kiranya pelajaran ini dapat menguatkan saudara dan saya bahwa Alkitab dan hanya Alkitab yang dapat menafsirkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih di waktu yang indah ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan dan mempelajari akan firman-Mu melalui buku Sekolah Sahabat ini. Dan biarlah rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat ini dapat menguatkan kami, di mana kami dapat melihat bahwa bagaimana kebenaran Tuhan dinyatakan melalui Alkitab itu sendiri. Tuhan, sertailah kehidupan kami, lebih khusus masa-masa kesukaran yang kami alami oleh karena pandemi COVID-19. Kami percaya penjagaan dan pemeliharaan Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya.
adalah doa dan harapan kita semua. Sampai jumpa minggu depan.